Selamat pagi Romo Andre. Selamat pagi, selamat pagi. Romo Andre, terima kasih sekali atas kehadirannya. Kami merasa sangat disemangati oleh Romo Andre di hari puncak ini, di hari yang ketiga, hari terakhir retret hari ini. Untuk sesi hari ini, kita bersama Suster Lucy, Romo Andre dan Suster Lucy akan mencoba untuk merangkum bersama dan juga mendalami tentang retret ini, kesan-kesan tentang retret ini, sekalipun di tahun ini kita masih dalam kondisi online. Dan kami sangat membutuhkan bimbingan dari Romo dan juga supaya kami juga studi kami tentang doa ini, retret ini juga berbuah ke depan. Untuk selanjutnya mungkin kami persilakan Romo untuk waktu dan tempatnya. Silakan Romo. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam seluruh rangkaian acara retret kita ini. Selamat pagi semuanya. Tentunya persiapan yang tidak mudah dengan hybrid ini, offline dan online, yang berusaha untuk kita semua bisa akhirnya meskipun dalam keadaan yang tidak mudah, tapi kita bisa bersatu hati dan dengan mau mendengarkan apa yang Tuhan mau tuntun kepada kita, sehingga akhirnya kita bisa menemukan jalan yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk seluruh keterlibatannya, dan kita bersyukur doa adalah pilihan yang paling tepat untuk hidup kita. Saya mau mencoba melihat kembali beberapa poin-poin yang kita sudah bersama-sama kali ini. Bukan semuanya kita ada yang lebih tinggi, ada yang lebih hebat, tapi kita sama-sama belajar untuk mau. Tadi juga Elson itu menggunakan mau ditarik, ya kan, mau dibawa oleh Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa ngerti Tuhan mau apa dalam hidup kita, terutama dalam satu kesatuan persaudaraan Dominikan Awam Indonesia. Dari doa untuk pilihan yang tepat, kita diajak menuju doa adalah suatu pilihan yang tepat. Artinya ya, doa mungkin tadinya menjadi sarana buat kita memilih, ini saya harus milih doa, khususnya doa-doa harian saya, brevir, doa rosario, perayaan Ekaristi. Ini adalah suatu pilihan yang tepat. Tapi justru dari pilihan ini kita mau menjadi way of life, suatu kebiasaan yang kemarin juga ditekankan oleh Romo Anton, menjadi sesuatu ada yang kurang kalau kita tidak melakukannya. Menjadi sesuatu bukan hanya saya ingin, tapi saya menjadi butuh. Awalnya mungkin saya ingin pilihan ini tepat. Bukan hanya wants, tapi kita juga ini need, menjadi suatu kebutuhan yang menggerakkan saya, menentukan saya untuk sampai apa yang Tuhan harapkan. Jadi doa adalah suatu pilihan yang tepat. Saya mau mengajak untuk mengantar ini dengan doa yang kemarin yang juga saya sudah sampaikan, tapi doa ini sudah saya atur lagi, bahwa kita berterima kasih atas semua yang sudah Tuhan berikan, atas kebahagiaan yang telah kita kenal bersama dengan komunitas-komunitas yang ada, dengan kelompok persaudaraan Dominikan yang ada, dan juga lewat retret bersama kita pada seluruh rangkaian kita pada tahun ini. Dan berilah kami rahmat untuk memperbaiki diri dalam segala hal,
karena kami menyadari kebutuhan kami untuk menjadi orang yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Maka dari itu, setelah kita berterima kasih, setelah kita bersyukur, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diperbaiki, dilengkapi. Seperti yang tema kali ini kan, dilengkapi dengan apa? Bukan dengan senjata, tapi dilengkapi dengan doa. Sehingga kita sadar kebutuhan kita. Bukan hanya wants, tapi kita need, kita butuh bahwa kita menjadi orang yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Lagi-lagi kita bersyukur atas segala keunikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai seorang Dominikan awam, sebagai seorang suster, sebagai seorang imam, sebagai seorang muda, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, seorang kakek, seorang nenek. Semuanya punya keunikan masing-masing, di mana kita masih belajar satu sama lain. Kita mentang-mentang sudah bisa, lalu kita bilang yang ini salah, yang itu benar, yang ini begini, yang itu begitu. Ya, sama-sama belajar, kita masih punya banyak kekurangan juga. Bukan hanya mengandalkan kemampuan berpikir juga, ini salah, ini benar, baiknya begini. Tapi bagaimana kita mau bisa menjadi berharga, istimewa, unik. Inilah harta yang tak ternilai di muka bumi. Karena kita adalah hamba Tuhan, hamba-Mu, yang punya banyak kekurangan, yang punya banyak kelemahan, dan yang paling langka dalam ciptaan-Mu. Inilah yang kita mau ditarik lagi lebih dalam, karena kita tahu kita mau meraih kebahagiaan. Kebahagiaan bukan lihat ke kiri dan ke kanan, dia salah dan benar. Bukan lihat ke depan dan ke belakang, dia lebih dulu, saya lebih lambat. Dia imam, saya awam, dia suster, dia uskup, saya hanya biasa-biasa. Tapi bagaimana bersama-sama kita punya keunikan masing-masing, bergandengan tangan, saling melengkapi, saling juga membantu, sehingga kita merasakan bahwa kita adalah hamba Tuhan yang paling istimewa, yang langka dalam ciptaan Tuhan. Khususnya dalam satu persaudaraan Dominikan awam di Indonesia ini. Tidak ada yang lain selain kita terus bersyukur. Itulah bersyukur menjadi berkat. Bukan kita mengumpat, bukan kita menyalahkan, bukan kita justru mana yang benar, mana yang duluan, siapa yang paling hebat, siapa yang paling benar. Tapi justru dengan bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dari dalam satu persaudaraan ini, kita mau bersama-sama dalam satu rangkaian gerbong yang sama, kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang maha tinggi dan mulia datang dan menerangi kegelapan hati kita. Berilah aku pilihan yang tepat, harapan yang pasti dan cinta yang sempurna, agar semua yang aku lakukan, yang kami lakukan khususnya lewat retret tahunan Persaudaraan Dominikan Indonesia ini memenuhi kehendak-Mu yang suci. Inilah pijakan awal kita untuk bisa melihat seluruh rangkaian-rangkaian yang sudah kita jalani dari berbagai macam narasumber, para romo, suster, frater, awam. Kita menjadi satu keluarga yang saling melengkapi. Ada yang berdoa, ada yang meneguhkan, ada yang mengingatkan, ada yang berbagi, sharing lewat juga break room atau kelompok-kelompok kecil dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak mudah dan tidak sebentar untuk menyiapkan ini semua. Inilah yang kita syukuri kepada Tuhan, dan kita mohon Tuhan datang terangi hati kita, supaya apa yang sudah kita lakukan dengan pilihan kita lewat retret rangkaian kita ini, kita punya harapan yang disempurnakan. Pasti dan cinta Tuhan yang sempurna, supaya kita bisa melakukan kehendak suci yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita lihat dari yang kemarin juga Romo Ming sampaikan, kita ingat-ingat kembali bahasa dan tulisan hanyalah simbol untuk mengekspresikan kebenaran. Akan tetapi adalah menggelikan bila menganggap tulisan sebagai kebenaran, seperti halnya telunjuk sebagai bulan. Maka ya semua yang sudah ada lewat ungkapan-ungkapan pembelajaran, entah materi yang diberikan, kata-kata yang disampaikan, juga dengan kelompok sharing-sharingnya, ini adalah simbol sekali lagi untuk mengekspresikan kebenaran.
Tetapi tetap saja jangan menganggap tulisan kata-kata ini sebagai suatu kebenaran yang mutlak, seperti halnya telunjuk sebagai bulan. Kita harus saling belajar, saling meneguhkan, dan tidak bisa saling menyalahkan satu sama lain. Kita belajar dari suatu pengalaman yang pasti kita lihat, tidak bisa lihat dari teks, dari kata-kata yang mengekspresikan ini adalah kebenaran, tapi justru kita ingin mencapai suatu kebenaran. Kita meraih arahnya di sana. Kalau ada petanya yang salah, ada yang kurang, ya sangat manusiawi karena kita pun bisa salah dan kita bisa kurang. Jadi sekali lagi kita selalu terus saling belajar, saling menguatkan dari semua yang sudah diberikan, materi-materi yang ada, narasumber yang sudah menyampaikan peneguhannya, pengalaman-pengalamannya. Sekali lagi lihatlah buahnya. Buah kasih Allah yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita, bukan langsung kita bilang ini seperti ini seperti itu, ini begini, ini begitu. Tapi justru kita bisa melihat ini adalah suatu perjalanan kita, perjalanan kita. Yang kadang-kadang saya kemarin juga nyasar dalam perjalanan saya. Besok, nanti hari Senin saya juga harus cari kelas saya lagi, yang mungkin saya nggak tahu nyasar apa enggak dengan petunjuk yang sudah ada. Bukan petunjuk ini suatu kebenaran, tapi kita berusaha untuk cari, kita dengar, kita akhirnya bisa menemukan Tuhan tuntun kita, tidak membuat kita tersesat. Saya coba belajar pakai tidak hanya WA saat ini, tapi ya komunikasi di sini pakai Line. Saya belajar, saya coba, lalu ya mau ketemu di sana, kelasnya ada di sini, ya saya sudah sangat punya banyak keterbatasan. Saya ini di sini ini buta, saya di sini ini juga tuli, saya di sini juga bisu. Saya nggak bisa berkomunikasi dengan baik pada saat ini. Ya, bagaimana bisa mohon berkat Tuhan dengan kebutaan, dengan kebisuan, dan juga dengan ketulian saya untuk bisa akhirnya berkomunikasi. Mau baca harus pakai Google Translate, kalau enggak bisa tersesat. Mau dengar, coba pelan-pelan, kalau enggak bisa salah arti. Mau ngomong apalagi nanti malah orang enggak ngerti. Semuanya pasti kita punya banyak kekurangan, tapi bagaimana kita bisa belajar terus untuk pelan-pelan dituntun oleh Tuhan. Jadi kita mau ditarik untuk sampai titik yang paling bawah, untuk sampai akhirnya kita punya zero ground, untuk bisa ngerti bahwa kebenaran yang Tuhan pimpin, yang Tuhan tuntun banyak sekali kalau kita mau menyadarinya. Tapi yang pertama, kita jangan langsung komen, jangan langsung kita punya anggapan kita yang paling baik. Salah satu dosen saya di sini mengatakan ya untuk bisa melihat suatu budaya yang baru, kita harus pelan-pelan. Kita juga harus berhati-hati. Kita juga harus beranggapan jangan budaya kita, pengetahuan kita lebih superior daripada orang-orang yang berhadapan dengan kita. Dan kita harus punya waktu yang lama untuk bisa mengerti, tidak langsung kita merasa kita yang paling hebat dan paling benar. Inilah, apalagi kalau kita mau belajar tentang tulisan Mandarin yang tradisional, tentang mendengar. Itu ada matanya, ada telinganya, ada pikirannya, ada hatinya. Semuanya dalam satu karakter yang mengkombinasikan semua indera kita, semua kemampuan kita, untuk bisa akhirnya kita mendengar seperti yang juga kita punya. Telinga kita ada 2, mulut kita ada 1, dan otak kita juga cuma 1. Jadi kita diharapkan untuk bisa dengar dulu, untuk bisa dengar suara Tuhan, mana yang membawa kita kepada suatu kebenaran. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang kurang pas. Ya, mata kita juga ada 2.
kita lihat dulu, kita dengar dulu. Tapi kita ngomong, mikir itu cuma satu. Kita pelan-pelan untuk bisa kita menyampaikan, kita berpikir. Jangan sampai nanti malah menyakitkan orang lain. Jangan sampai malah kita merasa yang paling benar dan masuk dalam dosa keegoisan. Inilah yang Tuhan mau tuntun kita lewat semua pembelajaran-pembelajaran yang kita pada. Jadi menunya, kata Romo Ming, ini bukan makanan, tapi justru kita mau makan yang enak. Kita mau makan pizza, makan bakmi, makan nasi uduk, makan nasi pecel, makan nasi rawon, nanti jadi pada lapar, ya kan? Jadi jangan kita bicara tentang makanan, tapi justru menu yang sudah Tuhan ada ini banyak nih pilihannya. Bagaimana kita jangan salah memilih. Doa adalah suatu pilihan yang tepat, dan doa ini adalah suatu pilihan yang untuk suatu pilihan yang tepat menjadi suatu adalah suatu pilihan yang tepat. Kita yang menu yang sudah ada, kita menjadi bagian dalam hidup kita supaya kita tidak salah pilih. Supaya ketika kita memilih yang benar dengan berdoa, ini akhirnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ya, the best rest in the town, the menu. Jadi the best apa ini? Pilihan-pilihan yang sudah ada ini ada di menu yang sudah kita dengar, kita baca, kita juga pelajari, kita juga bawa dalam doa-doa kita, permenungan kita, refleksi kita dalam retret kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan lagi-lagi kita harus memilih, dan bukan menjadi suatu keinginan, tapi menjadi suatu kebutuhan. Pilihan-pilihan ini khususnya doa yang membawa kita kepada kebenaran. Jadi bagaimana kita lihat lagi Santo Dominikus yang mengatakan, persenjatailah dirimu dengan doa, bukan dengan pedang. Kenakanlah kerendahan hati sebagai ganti pakaianmu yang bagus. Ini artinya kita mau dibawa, ditarik dengan kita melihat, kita downloading, ya kan? Kita dengan mendengarkan semuanya apa yang sudah kita dengarkan, pikiran, hati, telinga, tulisan, lewat refleksi kita. Kita mau jadi disatukan, kita harus suspend dulu. Kita mau observe dulu. Kita jangan langsung, tadi yang saya katakan, langsung komen dulu. Ada yang kurang pas, langsung dikomen, langsung ditulis, langsung dibicarakan. Ya kita mesti observe dulu pelan-pelan. Kita harus menggunakan seluruh pikiran yang sudah Tuhan kasih, kemampuan berpikir, buku yang sudah kita baca, pelajaran-pelajaran yang sudah kita juga dapat. Kita harus membuka diri. Kita harus suspend dulu, harus diobserve dulu semuanya. Sehingga pelan-pelan, otak kita ini juga kan harus masuk pelan-pelan. Ya kan, makan juga man-man pelan-pelan. Semuanya kan juga harus pelan-pelan, nggak bisa cepat-cepat. Jadi kita harus susun lagi. Ibaratnya sekarang big data ini bacanya sangat besar sekali, nggak bisa langsung jadi, harus dikumpulin dulu semuanya, langsung dari ditempatkan satu ini di mana, ini ada di mana, oh ini harus dihapus sedikit, ini harus dibenerin sedikit, pelan-pelan. Kita mau persenjatai diri kita dengan doa, bukan dengan pedang langsung ini salah, ini benar, ini begini, ini begitu. Tapi gantilah pakaian kita menjadi pakaian yang bagus, yaitu dengan kerendahan hati, dengan doa-doa yang sudah kita pelajari. Sehingga akhirnya kalau kita bisa suspend, kita tunda semuanya, pernyataan-pernyataan kita, kemauan-kemauan kita, keegoisan-keegoisan kita yang terjadi, inilah yang juga kita pelajari dari Romo Anton. Bagaimana membaca, ya kan, kalau kita dengar, membaca Lexio, membaca Sabda Allah ilahi dengan bacaan-bacaan rohani, persiapan pada waktu misa, ada waktu doa pagi dan sore. Kita dilatih senses kita, indera kita untuk bisa membaca supaya nggak buta seperti saya saat ini gaji buta, ya kan. Misa juga saya mencoba untuk ngerti, ya kan, nggak ngerti, coba baca sedikit-sedikit supaya bisa ngerti. Mendengar juga sama, wah kira-kira sampai di sini nih.
Ketika saya bawa pakai brevir saya, wah udah ada di woman, ada di sini berarti nih, udah ketinggalan saya. Sama ya kan, menggunakan seluruh panca indera kita yang sudah Tuhan kasih, ya sehingga akhirnya kita mau rendah hati ya kan, mau dibuka hati kita. Yang kadang-kadang kita merasa, saya juga merasa, aduh dia tuh salah, harusnya begini. Kenapa dia begitu ya? Kenapa dia begini? Semua pasti ada, itu kan manusiawi. Saya lihat, saya amati, saya observe. Gak boleh tuh, harusnya tuh begini nih, orang begini ya. Kok tadi ada ini ya, kok tadi ada itu. Semua pikiran itu saya juga ada. Tadi pada waktu juga Icikung doa, ini berdoa hormat 1, 2, 3. Lalu pakai doa, pakai hio. Saya juga pikir selalu, wah kok begini ya. Ya kan harus ada blend ya, ada juga, kita nggak bisa langsung menghakimi, harus dengar dulu ceritanya kenapa harus pakai seperti itu, kenapa harus berdoa seperti itu, kan kita harus merasakan, mendengarkan, sehingga kita bisa membuka kepala kita, ya kan, akal budi kita, membuka hati kita, sehingga akhirnya tadi tuh enacting, crystallizing. Jadinya kita bisa menemukan kristal-kristal pelan-pelan, kita susun, sehingga akhirnya udahlah, letting go lah, letting go, memangnya begitu, yang dulu biarlah berlalu, kita mau present, menghadirkan Tuhan, siapa diri kita, bagaimana karya-karya kita, bagaimana pelayanan-pelayanan kita, supaya kita bisa letting come, untuk bisa Tuhan tuntun kita rahmat-rahmat, dengan doa adalah suatu pilihan yang tepat buat kita. Kita menghadirkan Allah, dimana juga lewat Santo Thomas Aquinas, lagi-lagi dikatakan ya kan, Romo Mingri mengajari kita hati seorang yang benar saat dia menginginkan kehendak Tuhan. Jika kita mau membuka hati kita, redirecting senses kita, ya kan, mengarahkan kembali perasaan-perasaan kita yang nggak cocok, yang buat kesel, yang buat marah, yang buat kita sombong, yang buat kita sok tahu, yang buat sok kita ngerti. Kita pelan-pelan, kita mau dibuka hati kita, hati seorang yang benar saat kita menginginkan kehendak Tuhan, ya kan? Pelan-pelan dari kita ingin kehendak Tuhan, ya kan? Jadi kita nantinya diarahkan membutuhkan kehendak Tuhan untuk kita bisa mengerti Tuhan begitu baik kepada kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita bisa lihat suatu proses, contoh yang diberikan oleh Romo Anton, suatu proses dari pertobatan, kumpunctio cordis menuju suatu doa. Kita mau ditarik ke paling dalam untuk bisa dengan lexio. Kita mau belajar, membaca, mendengar, menggunakan seluruh panca indera kita menuju suatu pertobatan. Dilihat sebagai suatu latihan kita, pembelajaran kita, studi kita, yang mengubah seluruh kelakuan dan kebiasaan kita sehingga menjadi way of life kita. Hatiku, bukan kepalaku, meluapkan kata-kata yang baik. Jadi ini yang harus diingat kembali. Hati kita, ketika kita bisa suspend, kita bisa open mind, open heart, redirecting, kita harus mengarahkan semua pikiran-pikiran kita, kecepatan-kecepatan berpikir kita. Kadang-kadang saya juga punya kecepatan berpikir lebih cepat daripada kemampuan untuk menyampaikan, ya kan? Ini sudah sampai di ujung, tapi sini sudah ngomongnya bisa salah. Padahal saya udah pikirnya itu benar, tapi ngomong bisa salah. Ya, ini dalam belajar bahasa saya suka ditanya, saya udah mikirnya begini, jawabnya disalahin. Karena inilah makanya bukanlah kepalaku mengungkapkan, mengutarakan kata-kata yang baik, tapi hatiku. Bagaimana bisa kita turunin, kita selaraskan, sehingga ini perlu latihan ya, untuk bisa kita turun suatu pertobatan menuju suatu doa di mana kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan juga kita mohon bagaimana doa atau Thomas Aquinas yang Romo Mingri juga ingatkan dalam pembelajarannya kepada kita. Ini doa yang kita bisa ucapkan setiap hari kalau kita mau untuk ditarik oleh Tuhan. Ya kan, mau bagaimana belajar. Tuhan, berikanlah aku pikiran untuk mengenalmu, hati untuk mencarimu, kebijaksanaan untuk menemukanmu, perilaku menyenangkan bagimu, ketekunan setia dalam menunggumu, dan harapan akhirnya memelukmu. Ketika kita sudah sampai pada harapan, sudah tidak mau kita dilepaskan lagi. Yang tadinya kita ingin, ya kan,
ingin mengenal-Mu ya Tuhan. Hatiku ingin mencari-Mu. Lihat tadi gambaran yang open mind, open heart, akhirnya kita bisa sampai titik yang paling zero, kita mau diarahkan, redirecting, kita mau disuspend pikiran kita, sehingga kebijaksanaanlah pada waktu zero ground itu, presencing Tuhan itu hadir, dan kita juga hadir bersama dengan Tuhan, kebijaksanaan untuk menemukan-Mu ya Tuhan. Sehingga akhirnya kita disusun lagi pelan-pelan, perilaku yang menyenangkan bagimu ya Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa lagi yang paling dalam lagi, yang paling sulit, yang kemarin juga Suster Lucy ingatkan dengan ob audiere itu dengan setia, dengan taat, dari bahasa Latinnya ob audiere itu dengan mendengar, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan untuk Tuhan, sehingga kita akhirnya bisa tekun, setia dalam menunggu-Mu ya Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita siap, sempurnakan, disusun kembali, harapan akhirnya memeluk-Mu ya Tuhan. Harapan ini yang tadinya dari pikiran, hati kita yang ingin, yang wants, sehingga akhirnya ketika kita tidak ada di titik yang paling bawah, di zero ground ini, presencing ini, kebijaksanaan, perilaku, ketekunan setia, sudah menemukan Tuhan, senang bersama dengan Tuhan, selalu dalam menunggu-Mu ya Tuhan, kita mau diajak mencapai harapan. Kita mau pegangan Tuhan terus, kita mau memeluk Tuhan terus. Itu bukan lagi suatu keinginan, tapi suatu kebutuhan. Kita peluk orang tua kita, ibu kita. Kita mau nangis, kita mau digendong, kita mau dituntun, kita mau mencapai harapan. Bagaimana kita bawa dalam doa-doa kita untuk kita mau dibawa ke sana oleh Tuhan lewat orang kudus Santo Thomas Aquinas yang mengajarkan doa-doa ini kepada kita. Sehingga akhirnya kita bisa melihat, menikmati surprise dari Allah. Ini yang bahasa Romo Anton yang juga kita dengarkan. Kita mau menerima rahmat Tuhan yang kita tidak mengerti dengan contoh-contoh yang juga Suster Lucy katakan dalam doa-doa orang-orang yang sakit, dalam doa-doa orang yang meninggal. Ya, banyak sekali dalam perjalanan kita dengan mohon bantuan, doa-doa keluarga kita, doa orang-orang yang kita dekat, orang-orang yang kita sayangi meneguhkan kita. Enggak, ya. Ya udah selesai ya. Romo, slide-nya kok nggak jalan? Oh, nggak jalan semua ya? Saya nggak jalan semua slide-nya ya. Inilah makanya kecanggihan saya. Padahal saya sudah, slide-nya sudah ini. Nggak bilang sih, makanya bilang dari tadi. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Yang ini balik di awal. Tadi udah lihat ini, yang udah lihat, yang ini udah lihat tuh. Ini udah lihat? Next-nya aja dong. Oh, ini udah lihat semua tadi, udah lihat? Ini udah lihat? Prayer for the right choice. Oh, yang ini nggak belum lihat, semua belum lihat nih? Belum. Nah, itu makanya kan laptop saya selalu begitu, makanya ingetin saya kalau nggak ada ganti. Saya selalu pakai PowerPoint, nggak mungkin saya nggak pakai PowerPoint dalam menjelaskan ini. Ini juga belum lihat ya? Nah, itu nggak bergerak, masih prayer for the right choice. Oke. Ini laptop saya kan memang begitu, jadi makanya tolong ingatkan saya. Kayak kemarin kan diingetin, kalau nggak diingetin ya saya jalan terus. Ini dia lihat? Sudah. Nah, ini tadi doa saya, ya kan? Doa saya yang tadi saya katakan, terima kasih, dan kita memuliakan Tuhan. Kita harus terima kasih dulu untuk bisa dibawa turun sampai yang paling bawah. Jangan kita minta dulu yang awal, jangan kita komplain dulu, kita nggak terima kasih gitu loh. Itu yang poin saya di sini, supaya tadi itu dari yang untuk sampai menjadi. Nah, ini tadi saya juga pakai slide-nya Romo Minggri, udah lihat belum yang saya jelasin tentang telunjuk, ya kan, bahasa dan tulisan hanya simbol tadi, ya kan. Nah, lalu saya lanjutin dengan menu yang bukan makanan, bukan rawon, bukan juga soto, bukan juga ya nasi uduk, tapi ini suatu pilihan untuk bawa kita, bukan hanya sampai kita mau, kita kepengen, tapi kita ini menjadi suatu kebutuhan,
menunya ini bukan makanan, tapi menjadi suatu kebutuhan, membawa kita menjadi suatu kebiasaan, way of life, keteladanan, ya kan? Jadi inilah menu yang ada. Makanya diingetin gambarnya kan gambar dari Romo Minggri, ini saya ambil lagi. Ini kelihatan nggak nih ininya, slide-nya? Kelihatan. Halo? Slide-nya Kelihatan, jalan nggak nih? Kalau nggak jalan, protes. Jalan. Kelihatan ya? Jalan. Nah, ini udah lihat belum ini? Ini udah lihat, ini kelihatan nih, yang tadi saya jelasin nih. Nah, ini yang tadi saya ngomongin juga tentang persenjatalah dirimu dengan doa, bukan dengan pedang, kenakan kerendahan hati sebagai ganti pakaian yang bagus. Itu dari Dominikus, ya kan? Jadi jangan dengan pedang yang mau merasa kita yang paling menang, yang paling benar, yang paling hebat, tapi justru harus mau ditarik sampai yang paling bawah dengan kerendahan hati. Supaya kita bisa ganti pakaian yang paling bagus, yang baik. Pakaian kita bukan kita merasa gagah, merasa hebat kalau kita punya pedang, tapi justru dengan doa dan kerendahan hati. Download dan offline ini, ya kita mau meraih kehendak Tuhan, ya kan? Akses is yours. Semuanya akses, ya kan? Downloading dari Romo Nantes, dari Rominggri, yang ada para suster, awam, lewat doa-doa, lewat sharing-sharing, segala-galanya. Itu kita harus suspend, ya kan? Kalau ketika masuk, ya kan, kita nggak langsung bilang ini salah, ini benar, nggak boleh. Kita ya masuk dulu, kita observe dulu, jangan bilang oh salah langsung delete, oh benar langsung oke, nggak bisa. Kita mesti download pelan, nggak bisa ditabrak, ya kan, komputer aja begitu ya. Kita juga otak pikiran kita juga sama, kita lah nggak meski kita ini benar, ini bagus, ini jelek, ini kan semua kan kita pasti harus disuspend dulu. Dalam perlakuan yang saya kasih contoh juga bilang ini ya, saya sama tadi. Misal kok terakhir ada pakai hormat-hormat ya, pakai ada hionya ya. Saya langsung bilang, oh ya ya mungkin saya harus suspend dulu, kata guru saya. Man harus pelan-pelan. Suaranya terputus ya, Romo. Dulu kita buka pikiran kita, akses yourself, ya kan? Ya, sudah kedengaran lagi? Udah. Putus-putus tapi Romo. Sudah Romo. Nggak bisa. Sudah terdengar tapi putus-putus sih tadi. Udah dengar lagi belum sekarang? Udah Romo, udah. Udah dengar sekarang? Sudah. Halo. Ya, sudah Romo. Halo. Udah dengar lagi? Sudah terdengar lagi. Ya, udah ya. Jadi kita mau dibawa ke paling bawah intinya. Dengan tentunya dibawa ke paling bawah ini dari pertobat. Ini adalah suatu proses pertobatan, Lectio Divina kan yang kemarin dikatakan oleh Romo Anton. Lectio Divina sebagai suatu latihan yang mengubah kita untuk bisa kita ditarik kelakuan, kebiasaan seseorang. Jadi jangan pakai kepala, tapi hatiku yang meluapkan kata-kata. Tadi yang saya katakan juga, saya udah mau ngomong nih, bener ngomongan saya dalam otak saya. Tapi ketika saya ngomong, saya bisa salah, ya kan? Ini dalam bahasa nih. Saya udah yakin bener, keceplosannya selisihnya salah juga. Jadi makanya hati-hati dengan kepala kita bisa salah. Jadi harus dengan hati kita harus dibawa yang paling bawah dulu, man pelan-pelan, ya kan? Jangan kita cepet-cepet untuk meluapkan kata-kata kita, gitu, ya. Ini saya ambil doa. Ini kelihatan doanya ya, doa Romo yang disampaikan Romo Minggri tentang doa Santo Thomas Aquinas. Kelihatan nggak? Belum. Ini baru Lectio Divina, halo. Slide-nya. Kelihatan? Belum. Slide-nya masih proses Lectio Divina, Romo. Oh, mati. Ya, udah. Halo. Udah mau. Halo. Ya, udah mau. Kelihatan nggak? Kelihatan udah.
Suaranya kedengeran nih. Kedengeran. Cari sinyalnya susah saya ini. Ya, ini jadi doa ini kita belajar untuk kita ditarik ke bawah, ya kan? Doa di mana pikiran untuk mengenalmu. Tadi yang suspending, tuh, observing. Jangan cepet-cepet, ya kan? Hati untuk mencarimu. Dan kebijaksanaan akhirnya kalau kita udah sampai zero ground untuk menemukanmu. Itu. Sehingga akhirnya kalau udah di zero ground ini kita bisa berperilaku menyenangkan bagimu. Zero ground ini kita akhirnya bisa ob audiere, itu tekun, taat, setia dalam menunggumu, mendengarkan suaramu. Yang kemarin Suster Lucy juga jelaskan, ob audiere, audio itu dengar. Obedience dari kata ob audiere bahasa Latinnya. Itu artinya taat, setia. Jadi untuk bisa setia, untuk bisa taat, kita harus mendengarkan pada zero ground ini. Supaya kita tunggu Tuhan. Kita harus sabar, man-man, pelan-pelan. Dan akhirnya harapan membawa, harapan untuk memeluk. Kita mau dituntun, mau digendong, mau diajak oleh Tuhan. Untuk ke atas, untuk naik, bangkit. Itu loh. Jadi ya kita pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Jangan lari-lari kenceng-kenceng. Meskipun kita udah kecepatannya 50, 100, 120 pelan-pelan. Nggak bisa semuanya sama. Nggak bisa semuanya juga mau ditarik pelan-pelan. Kita harus, setiap orang punya latar belakang lain-lain. Jangan kita harus merasa nyanyinya begini, harus begini nadanya, ini begitu. Ya kita harus mendengarkan kemampuan orang-orang beda-beda. Kita harus bersama-sama. Kita harus saling mengerti gitu, ya kan? Jadi kita mau akhirnya menikmati surprise Allah, ini bahasanya Romo Anton, untuk dituntun lewat Lectio Divina, bukan Devina ya, dia bilang Devina nama orang, tapi divine, Divina itu Allah, ya kan? Bukan baca Lectionya Devina, tapi Divina, itu kan kemarin dia bilang juga gitu. Bukan mendengar si Devina, tapi mendengar, belajar bersama divine, kerahiman Allah. Ini membuat ya saya mengingatkan saya mendapat surprise Allah itu ketika juga kita mau untuk mengucapkan janji kita, apa yang kamu minta, ya. Kalau terjemahan yang untuk para frater itu, para romo ya, para suster itu kalau kita lihat lagi tuh God and mercy of yours. Jadi kita mau menikmati surprise Allah tuh dengan telungkup tuh kalau kita lihat ya itunya ya. Kalau bertiduran di hadapan Allah itu kita tiarap gitu loh. Kalau imam, orang-orang yang mau berkaul juga harusnya tiarap. Saya belum lihat yang Dominikan awam di sini lakukan yang sama. Kita nggak seperti itu. Tapi kalau yang untuk awam, untuk suster tuh mereka tiarap, mereka minta, ingin ditarik oleh Tuhan. God have mercy on yours, ya. Minta belas kasih Tuhan untuk bisa akhirnya menikmati surprise dari Allah, ya kan? Inilah Allah udah siapkan menu-menu tadi kata Romo Mingri, ya kan? Menunya bukan makanan, menunya banyak pilihan-pilihan surprise dari Allah yang kita bukan untuk, tapi kita mau menjadi apa yang surprise Allah sudah siapkan buat kita. Jadi ya dalam hidup sehari-hari tindakan kita diilahikan seirama dengan kesediaan kita untuk dipengaruhi suara Allah, sabda Allah. Itu bukan justru kita dipengaruhi oleh Devina, itu Devine divine ya kan, sabda Lectio Devi, tar suara si Devi yang keluar, bukan suara ilahi ya kan. Dinamikanya menerima, tadi saya bilang, terima dulu, downloading dulu, kita proses dulu, ya kan? Kita bawa tarik ke paling bawah dalam suatu prosesnya. Jangan langsung kita kontradiksi, jangan langsung kita antisipasi. Kita terima dulu, downloading, proses, baru bisa menghasilkan. Ini yang dikatakan oleh Romo Anton kemarin. Karena tanpa menerima tidak mungkin menghasilkan. Nomedet duot non habet. Saya tidak mampu memberi kalau tidak memiliki sesuatu. Kita terima dulu, tempatkan dulu di mana kerangkanya, nanti bagaimana cara menyampaikannya, supaya tidak bersinggungan dengan yang lain, supaya sama-sama, bahasa saya suka tukar-tukar bahasa ini, damai ya kan. Jadi pelan-pelan gitu loh. Jadi mesti kita
apa namanya, bisa memberikan kedamaian, kebahagiaan kepada orang lain. Tidak langsung kita kontradiksi, malah menjadi menyakitkan dan konflik kepada orang lain. Kita terima dulu, kita proses dulu. Juga dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan juga hubungan dengan komunitas. Ya, kita nggak bisa langsung, ya kan? Tindakan kita ini diilahikan dalam proses sehari-hari, seirama dengan kesediaan kita untuk dipengaruhi sabda Allah. Ya kan? Bagaimana kita bisa seirama? Bagaimana kita bisa mau ditarik naik? Bagaimana kita mau dituntun? Bagaimana kita mau dipeluk? Bagaimana kita mau digendong? Ini yang kita juga mau belajar bersama-sama. Doanya, tadi doa Santo Thomas itu bagus sekali. Banyak sekali doa-doa yang membuat kita menjadi rendah hati. Doa bukan membuat kita menjadi tinggi hati. Justru doa membuat kita menjadi rendah hati. Sehingga akhirnya kita bertekun dan menikmati surprise. Ya kan, mau ditarik, mau digendong, mau diangkat, mau dipeluk, mau dibawa lari sama Tuhan. Tapi syaratnya pelan-pelan dulu, jangan cepet-cepet. Di dalam Lectio Divina kita Divina, bukan Devina nih ya. Kita memberikan diri terbuka untuk mengalami surprise, terbuka untuk dipengaruhi ke arah yang lebih baik dan bijak yang barangkali berlawanan dengan kebiasaan kita dalam berpikir dan bertindak. Itu yang tadi saya katakan. Kadang-kadang berpikir, bertindak, ini berlawanan. Kita harus terbuka dulu, pelan-pelan. Karena kita mau diarahkan, dipengaruhi oleh Allah ke arah yang lebih baik dan bijak. Makanya kita harus siap membuka hati, membuka open mind, kepala, akal budi, membuka hati kita, dan juga akhirnya membuka kehendak kita, open will. Itu yang tadi yang saya gambar itu. Open mind, open heart, open will, untuk mengalami surprise, ya kan? Yang barangkali berlawanan kebiasaan kita yang tadi saya alami. Wah, kok aneh nih, gini-gini, iciku. Waduh, saya bingung. Ya kan, sama banyak hal lah yang gitu begitu. Kita juga pasti kalau ke Afrika juga pasti punya pengalaman budaya yang lain, harus nyanyi, harus dansa, harus ini dalam liturgi-liturgi yang memang kita harus mencoba untuk menginternalisasi, nggak bisa langsung, ya kan? Dalam berpikir dan bertindak. Artinya membuka diri kepada sabda Allah. Tuhan mau kasih lihat apa sih dalam peristiwa ini? Tuhan mau tuntun apa dalam siap kejadian ini? Sambil siap sedia menerima hiburan dan tantangan apapun yang dibawa oleh Tuhan. Kita, wah ada yang lucu, wah ada yang menyenangkan, penuh tantangan, kita menjadi sukacita, ya kan? Jadi jangan kita takut untuk dibawa surprise sama Tuhan. Dan akhirnya surprise-nya inilah, ya kan? Surprise-nya setiap hari kita mohon berkat, ya, yang sudah dijelaskan oleh Romo Ming, ini membantu kita ya, doa ini, ya kan? Ini jadi suatu pengalaman, ya kan? Tadi kemarin Romo Ming juga bilang, ini nggak ada ini, Romo atau Dominikus nggak tulis ini, tapi menjadi suatu kebutuhan, ya, suatu proses, dinamika dalam suatu komunitas persaudaraan, yang akhirnya menemukan kebijaksanaan, ya, doa yang membuat kita untuk mau membuka akal budi kita, hati kita, kehendak kita mau dituntun Tuhan, ya kan? Semoga Allah Bapa memberkati kita, semoga Allah Putra menyembuhkan kita, semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kita lagi pelan-pelan, jangan cepat-cepat, jangan langsung kita merasa yang paling benar, ya kan? Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut. Lihat, mulutnya belakangan, ya. Mulutnya enggak langsung duluan. Dan juga tangan kaki juga enggak langsung cepat, langsung jalan, tapi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Itu observe dulu, ditunda dulu, disuspend dulu, sehingga akhirnya kita bisa sampai untuk zero ground, untuk kita tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulutnya itu belakangan. Kerja dulu, lakukan dulu, pikir dulu yang pas bagaimana, baru kita coba
baru nanti mohon berkat Tuhan supaya kata-kata kita menjadi kata-kata Tuhan. Dengan langsung kita tembak langsung nanti menyakiti orang lain. Supaya apa ini ya kan? Damai nih, aneh. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita. Akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita pada kehidupan yang kekal. Nah, itu dari saya untuk summary saya atau kesimpulan saya dalam pertemuan ini. Terima kasih untuk seluruh keterlibatan. Terima kasih untuk semua. Selamat menerima surprise dari Allah lewat doa-doa kita yang sudah kita pelajari. Dan selamat untuk kita mau juga tiarap, mau kita rendah hati, sehingga akhirnya kita mau digendong, mau dituntun, mau dibawa, dengan kita mau memeluk kehadiran Allah dalam setiap doa-doa kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Bunda Maria selalu mendoakan kita anak-anaknya. Sudah lagi. Suara Pak Audi belum masuk, Pak. Suaranya belum masuk. Ini suara Suster Serafin sudah masuk, bagus sekali, indah sekali. Terima kasih Romo, terima kasih sesinya. Terima kasih, Suster. Apakah suara saya masuk? Masuk Pak Audi, terima kasih. Oh ya, kami ulangi lagi. Romo yang terkasih, kami mengucapkan terima kasih atas summary yang sudah disampaikan ke kami untuk mengingatkan kami tentang studi yang sudah berjalan 3 hari ini. Sungguh indah, kami merasa disertai oleh Romo, sekalipun jauh hati kami tetap dekat. Dan teman-teman juga sudah bertumbuh dalam doa, setiap hari menyapa Tuhan lewat brevir pagi, dan juga berkat Romo juga hadir di sana. Dan kami sangat merindukan saat ketika pandemi lewat, kita bisa bertemu tatap muka kembali dan kekeluargaan kami akan semakin hidup. Untuk acara ke depan ini, kami juga membutuhkan masukan dari suster berkaitan dengan retret kita 3 hari ini sebagai pendamping Dominikan Awam di Indonesia. Kami mohon kiranya suster juga berkenan memberikan sepatah 2 patah kata sebagai resame dari pertemuan kita 3 hari ini. Semoga Tuhan berkenan membimbing kita melalui pendampingan-pendampingan dari suster maupun Romo. Kami persilakan suster. Terima kasih banyak Pak Udi atas waktunya. Romo Andre yang kami hormati dan kami sayangi, juga bersama Romo Nantes, Romo Mindri, Romo Anton, juga yang membantu banyak para suster, Suster Serafin, Suster Emerita yang langsung di sini. Retret bukan sebuah studi, tetapi dalam retret ada ungkapan atau ada yang dipelajari. Kalau selama 3 hari ini kita diajak merenungkan, bahkan tadi Romo sangat jelas mengungkapkan bahwa sebagai seorang Dominikan,
sangat dihidupi oleh kegiatan atau oleh penghayatan hidup doa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selama 3 hari ini kita mencoba untuk mendalami itu dan melakukan yang terbaik. Namun tidak berhenti di sini. Kita masih terus menghayati, melakukan apa yang didapat selama 3 hari ini. Banyak hal yang indah yang ditemukan dalam doa. Bahkan yang saya sampaikan di sana melalui doa-doa kita yang telah dilaksanakan oleh Bapak Dominikus, itu sungguh-sungguh bukan lafal dari lidah mendoakan, tapi jiwa, raga, rasa kita nampak di sana. Kita lihat, kalau kita selama 3 hari ini diajak seolah-olah doa melelahkan. Mendengarkan baisum itu melelahkan. Tapi kalau kita sadari betul apa yang disampaikan dari Romo Andre, Romo Nantes, Romo Mindri, Romo Anton, bahkan suster-suster yang ada yang mendampingi, ada satu benang merah yang membuat kita itu semakin kuat imannya. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Namun dalam proses kebersamaan kita dalam retret, saya ingin mengajak Anda semua untuk lebih merefleksikan diri dalam doa harian kita. Seperti tadi, Allah sebenarnya telah menarik kita pada kedalaman untuk ke atas, seperti yang disampaikan oleh Romo Andre, sehingga kita menjadi doing well. Pekerjaan-pekerjaan atau pewartaan kita sungguh mempunyai makna, mempunyai mutu, bukan sekadar omong. Nah, bahwa kita contemplata alis tradere. Nah, kita harus ingat itu. Apa yang kita ungkapkan dalam perjumpaan kita, dalam pewartaan, dalam doa-doa kita adalah muncul dari kedalaman kontemplasi. Kontemplasi harus dimulai dengan doa yang tekun. Nah, selama retret ini ada banyak mujizat sebenarnya yang dapat kita tangkap, kita refleksikan, kita dianugerahi kesetiaan mengikuti. Setia itu sulit. Mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada hal penting, lari sebentar tapi terus kok duduk lagi untuk perhatian. Itu adalah anugerah ilahi, anugerah kesetiaan, anugerah kejujuran batin. Ya, maka dengan mengikuti retret ini akhirnya iman kita diteguhkan. Dan gerak langkah kita seperti terungkap dalam berkat Dominikan menjadi konkret, menjadi nyata, menjadi bermakna. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lanjutkan permenungan kita
Bukan hanya 2 hari, 3 hari ini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga aura kita, pelayanan kita, gerak langkah kita memancarkan cahaya dan senyum yang menarik. Sehingga orang yang dihadirkan kepada kita, yang berjumpa dengan kita, merasakan, oh, di situ ada rahmat keselamatan. Oh, saudara saya sudah tertolong dengan doa-doa para Dominikan. Jiwa-jiwanya sudah didoakan. Kita mensyukuri. Mungkin orang tua kita, adik kita, atau sahabat kita, jiwa-jiwanya ternyata sudah bahagia di surga. Bahkan dalam pelukan mantol Bunda Maria. Hebat. Sebagai Dominikan kita harus jujur mengakui itu. Mungkin kita suatu saat merasa kekeringan, merasa sendiri, sepi. Jangan segan-segan say hello kepada saudara kita Dominikan. Tolonglah saya didoakan. Ya. Jadi kita nggak usah dengan saudara itu awal. Kalau kita punya waktu dan kita punya senyum, kita punya semangat iman, kita akan doakan. Kalau kita yang pas pada kondisi kekeringan rohani, kita memohon kepada saudara-saudari kita. Sehingga keluarga kita Dominikan sungguh hadir menjadi sarana keselamatan. Jangan tinggalkan paroki, lingkungan, maupun keluarga tanpa makna. Tetapi justru kehadiran pribadi lepas pribadi sebagai Dominikan, apalagi setelah retret, harus menguatkan, harus memberikan cahaya, dan harus ada hadir bersama mereka. Sehingga kita dapat seperti yang ada di dalam kitab suci. Menangis dengan orang yang menangis, bergembira dengan orang yang bergembira. Karena apa? Karena di dalam Injil Matius 7 ayat 7, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka kamu akan dibukakan. Inilah Dominikan. Setiap pribadi dari kita membuka hati untuk mendoakan sesama. Provisiat untuk kita bersama yang telah mengikuti retret, dan provisiat untuk Anda semua yang terperciki oleh renungan-renungan doa kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda semua, sehingga retret kita dapat berjalan dengan baik. Maka lihat, doa jiwa, raga, dan rasa harus sungguh-sungguh terus dihidupi. Bahkan akhirnya kita akan melihat senyum yang ceria dari sesi saya yang terakhir, bahwa kita harus mempunyai senyum yang manis. Melihat masa depan itu dengan ceria, penuh harapan. Bahkan kalau bisa kita menggandeng orang lain. Dominikan awam banyak yang udah usia. Siapa tahu dengan menggandeng orang yang masih muda, gereja kita semakin hidup.
penghayatan kedominikanan kita semakin memancar di dalam gereja kita. Jadi antara romo, suster, dan awam menjadi satu keluarga besar, Familia Dominicana yang terberkati. Amin. Indah sekali.